jalan-jalan ya Ustadz ya. Ya. Di tengah-tengah kepenatan kita, di tengah-tengah aktivitas kita, ada semangat baru, ada kebahagiaan yang baru yang akan terjadi ketika kita rihlah gitu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, ada dua orang ustadz yang sedang berbincang-bincang di hamparan persawahan desa Pematang Johar. Mereka sedang asyik membicarakan untuk rihlah bersama. Dan mereka sedang membicarakan bagaimana konsep rihlah itu terlihat menjadi rihlah yang tetap dipandang islami. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa rihlah adalah bagian dari sunnah. Tapi dengan rihlah tidak membuat seorang muslim itu terus berleha-leha dan melupakan kewajiban-kewajiban mereka sebagai umat muslim. Jadi dengan rihlah kita dapat melepas penat, kita dapat melepas segala aktivitas kita mungkin yang kesehariannya sibuk dengan dunia pekerjaan. Dan dengan rihlah lah kita menjadikan diri kita rileks dan tidak terbebani atas pekerjaan-pekerjaan yang selama ini kita jalani. Dan di belakang saya, dua orang ustadz itu telah hadir untuk menyampaikan apa itu rihlah. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Yang sama-sama kita muliakan Ustadz Wahyu Nugroho SPDI. Hari ini kami berada di Taman Sawah, wisata Taman Sawah Deli Serdang. Luar biasa, hari ini sungguh indah anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita. Hamparan sawah yang begitu luas, diiringi dengan nyanyian-nyanyian burung yang mungkin bisa membuat kita hilang sejenak kepenatan yang sedang kita alami ya. Alhamdulillah, kali ini kita Ustadz ya akan coba sama-sama memahami makna rihlah dalam Islam ya. Jadi Ustadz, sebenarnya ada nggak sih ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan rihlah? Ya, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Mulk mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Shadaqallahul azim. Jadi Ustaz, bahwa di dalam ayat ini disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, huwallazi, dialah Allah, ja'ala lakumul arda dhalulan, yang telah menjadikan al-arda, bumi, dhalulan, itu mudah. Bagi siapa? Tentunya bagi manusia. Famshu fi manakibiha, maka silahkanlah kalian berjalan fi manakib ya. Apa itu manakib? Manakib itu adalah penjuru. Jadi Allah memang perintahkan bagi kita sebagai umat manusia, terutama kita sebagai umat muslim, untuk berjalan di atas muka bumi ini, tentunya untuk menelaah dan menghayati tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada namanya ayat-ayat qauliyah. Ayat qauliyah itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Ada namanya ayat kauniyah. Ayat kauniyah ini adalah ayat tentang
penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan famshu fil ardi, ya, berjalanlah kalian ya ke seluruh penjuru bumi ini, al manakib, penjuru bumi ini, artinya Allah perintahkan kita untuk menelaah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik itu ayat kauliyah ataupun ayat kauniyah, supaya bisa kita hayati dan menjadi pedoman dalam hidup kita, sekaligus bisa menjadi sesuatu yang bisa kita petik hikmahnya. Barangkali itu bisa untuk rihlah, barangkali bisa untuk mendalami ayat-ayat kauniyah Allah supaya bertambah kecintaan kita, keyakinan kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu, Ustaz. Subhanallah. Jadi memang Allah sendiri juga memberikan penjelasan kepada kita untuk kita bisa menelaah kebesaran-kebesaran Allah yang ada di muka bumi, sebagaimana surah Al-Mulk yang Ustadz Wahyu bacakan tadi. Luar biasa ya. Nah, jika kita lihat dari sisi sirahnya Ustadz ya, sejarahnya, Sirah ya. Mungkin ada yang bisa kita ambil mengenai rihlah ini Ustadz ya. Ya benar sekali Ustadz ya. Jadi Rasulullah SAW itu adalah seseorang yang sangat istimewa, Nabi yang sangat istimewa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umatnya. Allah Subhanahu wa taala itu memilih Rasulullah SAW sebagai contoh teladan bagi kita. Nah, salah satu teladan yang Allah contohkan kepada Nabi Muhammad SAW yang itu bisa menjadi pelajaran bagi kita adalah memperjalankan di dalam sebuah perjalanan yang sangat istimewa, yaitu perjalanan Isra wal Mi'raj. Sejatinya perjalanan itu adalah rihlahnya Rasulullah SAW, sehingga kembalilah semangat beliau, ya, kemudian beliau menjadi lebih bahagia. Kenapa? Karena Allah sendiri yang langsung memilihkan rihlahnya, ya, memilihkan apa yang paling cocok untuk Rasulullah SAW. Maka ini adalah sebuah pelajaran ya, sirah sejarah bagi kita, betapa pentingnya kita ya di tengah-tengah kepenatan kita untuk kita melakukan sebuah rihlah ya, barangkali jalan-jalanlah begitu ya. Jadi begitu Ustaz. Ya. Baik, subhanallah ya, ternyata Nabi juga rihlah ya. Jadi mungkin kita bisa ambil ibrah atau pelajaran dari sirah yang tadi disampaikan oleh Ustadz Wahyu. Di tengah-tengah kepenatan kita, di tengah-tengah aktivitas kita, sediakanlah juga waktu bagi kita untuk sejenak merefresh atau menenangkan diri. Jalan-jalan ya Ustadz ya. Ya. Mungkin bisa jadi satu solusi bagi kita supaya lebih semangat nanti setelah kita rihlah itu. Ada semangat baru, ada kebahagiaan yang baru yang akan terjadi ketika kita rihlah itu Ustaz ya. Oleh karenanya Bapak Ibu kita semua, mari kita luangkan waktu, kita buat sebuah acara dalam keluarga kita, kita rihlah. Silahkan pilih perjalanan rihlah, tempat-tempat rihlah yang bisa kita kunjungi masing-masing. Mungkin begitu dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, itu adalah perbincangan dua orang ustadz yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Mereka menceritakan definisi tentang rihlah. Dan Rasulullah SAW juga dirihlahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan sejarah yang sangat penting dan kita semua telah mengetahuinya. Untuk itu saya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk berihlahlah kita semua. Ajak anak-anak kita minimal sebulan sekali untuk berihlah, agar kita tidak penat dengan pekerjaan atau keseharian kita yang sangat sibuk, melupakan atau sedikit melupakan keluarga kita, memikirkan lebih kepada pekerjaan kita. Ajak saudara kita, ajak anak-anak kita untuk berihlah agar kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.